Hai teman-teman semuanya, Mongol Lovers Indonesia, Mongol Race Channel Team. Terima kasih udah selalu menonton konten Kak Mongol. Jadi sekarang kan lagi sejak kasus gerhana dan sebagainya itu kan ada yang sempat waktu Kak Mongol kemarin di Bali ada yang ngomong, "Bang, kok Bang Mongol nggak pernah ngomongin ngebahas tentang elit-elit dunia gitu kan, pembesar-pembesar negara yang kayaknya ada sepak terjangnya yang agak sedikit nice to meet you gitu." Sebenarnya teman-teman, Kak Mongol bukan tidak mau membahas elit-elit dunia. Tidak. Sebenarnya Kak Mongol lebih memilih, ya udahlah, gua ngebahas sisi ini aja gitu. Biarkanlah mereka yang ngebahas tentang elit-elit dunia, Kak Mongol fokus ke sini. Tetapi kesininya Kak Mongol makin penasaran karena ada beberapa orang yang memberikan input atau apapun itu bentuknya yang sudah agak terlalu menurut Kak Mongol belum valid datanya gitu loh. Maksudnya silakan aja gitu kan menyampaikan apapun, tetapi kalau seandainya itu akhirnya menjadi kebingungan buat masyarakat, itu juga Kak Mongol pingin menambahkan atau mungkin ya pingin berbagi dari sisi saya sebagai mantan satanik yang otomatis pekerjaan saya berhubungan dengan elit ini. Karena saya di The Dragon Team, saya tidak dalam konsep sebagai anggota leadership ritual area, tapi saya adalah anggota leadership komite untuk luar. Saya di bagian luar, mereka yang lain bagian dalam, itu kayak Sister of the Light dan sebagainya, pelayan altar dan sebagainya itu masuk dalam itu. Nah, kalau Kak Mongol itu adalah tentang teritori, koneksi dengan sekitar, terus tentang data. Nah, itu memang pekerjaan Kak Mongol, termasuk itulah kenapa Kak Mongol selalu bilang bahwa sumber sponsorship satanik sampai hari ini bisa berkembang itu ada indikasi, bukan ada indikasi, yaitu ada bagian dari global elite ini. Nah, bicara global elite ini adalah bukan bicara tentang pemerintahan saja, tetapi oknum-oknum yang mereka sudah sangat global, sangat mendunia gitu. Nah, terus ada beberapa juga sama. Nah, jadi gini teman-teman, satanik itu berdiri sebenarnya kan dari kekosongan hati atau dari perkara hati yang tersakiti. Akhirnya membentuklah Church of Satan pertama by Eliezer Crowley. Tapi sebelum-sebelumnya juga udah ada sempalan-sempalan baik Brotherhood of Snake ataupun maupun apa-apa kebawa-kebawanya dan sebagainya gitu kan. Bahkan di dunia kemarin juga kita sempat lihat pertemuan TST, The Satanic Temple di Boston, Amerika, dan konon kabarnya akan disusul oleh pertemuan seluruh dunia juga dari salah satu bagian dari satanik ini. Jadi untuk hal yang namanya kedatangan Tuhan, kalau dalam bahasa Kristennya atau mungkin kalau dalam bahasa Muslim tentang Imam Mahdi dengan Isa akan berlawanan dengan Dajjal, itu kan masuk ranah ke agama kita. Tetapi kalau bicara elit teman-teman, kemarin ada sempat ngomong, "Bang, kemarin mereka sudah melakukan ritual penyembelihan lembu merah sebanyak 12 ekor apa 26 ekor atau berapa ekor gitu, dan mereka sudah melakukan ritual di di sebuah mesbah yang berbentuk seperti burung hantu gitu." Nah, itu kan berarti Bang, mereka udah berharap kalau Tuhan tuh datang dan apa yang mereka harapkan tuh terjadi dengan melakukan penyembelihan itu. Tapi sebenarnya begini teman-teman, kalau bicara lembu merah itu berarti bicaranya ke alur agama Kristen maupun ke alur agama Yahudi. Karena begini, untuk sebuah lembu merah itu persiapannya adalah untuk membangun yang namanya Bait Allah, Temple of God. Kalau bahasa itunya adalah Bait Salomo atau Bait Allah Daud. Daud adalah papa dari Salomo dan mereka membangun Bait Allah. Nah, untuk pembangunan Bait Allah setelah keruntuhan terjadi, itu mereka harus mempersiapkan lembu merah dengan 12 batu penjuru. Nah, kalau 12 batu penjuru sudah ada, lembu merah sudah ada, ya kan?
itu bukan berarti bahwa bait Allah akan sudah dibangun, akan segera dibangun. Tidak teman-teman, justru di 12 batu penjuru itu 12 batu penjuru mewakili 12 keturunan Yakub. Itu 12 keturunan Yakub yang itu dari 12 batu penjuru. Nah, apakah Tuhan udah akan datang? Belum teman-teman. Belum. Karena satu yang belum mereka ingat. Belum ada pengukuran sampai hari ini. Bait Allahnya Salomo maupun bait Allahnya Daud itu ukurannya berbeda-beda. Tetapi kita nggak ke ukuran Salomo sebagaimana panjang, ukuran Daud seberapa panjang hasta. Enggak. Ukurnya aja belum. Ya kan, pengukuran itu dulu terjadi. Karena kalau udah pengukuran terjadi, pembangunan sebelum dibangun dilakukanlah penyembelihan lembu merah dan penancapan pemancangan 12 batu tersebut. Itu loh. Jadi bukan udah dilakukan mau dipotong, jangankan 12 ekor. Ya kan? 200 ekor juga bisa-bisa aja disembeli. Tetapi bukan berarti itu adalah bagian dari ritual untuk hal-hal yang berhubungan dengan satanik. Tidak. Lembu merah itu adalah salah satu hal yang harus ada di saat pembangunan bait Allah itu terjadi. Tetapi kalau ada yang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan lembu merah ke arah satanik, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Satanisme berdiri dari kapan tahun, bahkan dari Temple of Set, dari semua data, tidak pernah melakukan penyembelihan untuk pengorbanan menggunakan lembu merah. Tidak pernah ada. Bahkan ritual satanik, saya 7 tahun, saya dua kali ikut ritual internasionalnya tidak menggunakan lembu merah. Kalaupun ada yang menggunakan lembu merah, itu lebih ke ya namanya mungkin mencoba untuk membuka portal, mencoba untuk mempengaruhi atmosfer atau mencoba melepaskan hal-hal yang sudah malaikat Tuhan sudah ikat dan Tuhan sudah materaikan. Nah, itu ada oknum tertentu yang mencoba membuka belenggu yang mencengkeram, yang mengikat the dark angel yang sangat besar, yang lumayan akan punya efek yang sangat domino terhadap dunia ini. Itu kemungkinan besarnya. Karena sigil maupun seal yang sudah diikat kepada beberapa the dark angel yang masuk high rank maupun premium rank. Nah, itu untuk membuka dibutuhkanlah beberapa hal-hal yang berhubungan dengan syarat untuk membuka portal tersebut atau syarat untuk membuka belenggu. Tetapi kalau berhubungan dengan apakah itu untuk cuaca ya bisa juga. Tetapi lebih tepatnya adalah maksudnya begini. Ke sosok pengendalinya ini yang akan dibuka. Nah, kalau dia dibuka akan terjadi seperti kalau di agama Kristen Ayub 2 ayat 2. Allah duduk di taktanya, ditanyalah dari mana lu setan. Setan bilang saya dari mengelilingi dunia ini. Terus Tuhan kan bilang, kau lihat nggak hambaku Ayub? Kan Tuhan bilang kau boleh godai dia tapi jangan kau ambil nyawanya. Jadi itu yang akan dilepas dengan menggunakan darah dari lembu merah. Nah, tetapi untuk membuka belenggu-belenggu ini dari para the dark angel, tidak hanya dengan modal darah dari lembu merah terus itunya terbuka. Pasti akan ada hal-hal yang lain. Karena setahu Mongol untuk membuka beberapa wilayah kayak ini, Mongol mau contoh nih dulu. Kalau saya mau menghantam wilayah ini, teritorinya kita cross check, connectingnya kita kemana, ke bawah kita kemana, 4 sisi utara, timur, dan selatan kita cross check. Apa yang diperlukan untuk membuat daerah ini menjadi begini, butuh pertumpahan darah bagaimana, butuh bagaimana, wilayah mana yang kita akan buat dia makin besar, faktor kecelakaan, pertumpahan darah di situ, itu kita lakukan. Tetapi
Kalau ada yang menggunakan lembu merah, berarti orang-orang ini adalah mereka yang tahu tentang sosok-sosok tertentu yang Tuhan, apa kalau bahasa kasarnya, bahasa Mongol itu Tuhan pasung. Menggunakan pasung ilahinya Tuhan. Nah, mereka ini jangan keluar. Karena kalau mereka keluar, akan banyak chaos terjadi di dunia ini. Nah, sedangkan mereka nggak keluar aja kita sekarang banyak chaos, apalagi ini keluar. Karena kalau boleh jujur, dari the nine lord, ya kan, dari malaikat jurang maut, Abaddon maupun Apollyon namanya menurut Alkitab di kitab Wahyu, Abaddon itu punya tim besar yang saat ini kondisi mereka sedang dipasung. The Nine Lord punya tim besar yang saat ini dipasung. Termasuk Asmodeus itu adalah sosok yang menjadi provokator tetapi dipasung oleh Tuhan. Ya, karena kalau itu terbuka, ya sudah, the Lord of Power jalan, kacau. Tetapi kalau itu sampai terjadi, 100% Kak Mongol masih megang 80%, Tuhan pasti akan meluputkan anak-anaknya. Orang yang mengasihi dia, orang yang dia kasihi, akan dia selamatkan dulu sebelum itu terjadi. Jadi mau elit global, mau elit dunia, mau siapapun mencoba, mau orang sepinter apapun, orang yang bisa membuka portal sampai ke langit ke berapa puluh pun, orang yang punya teleport area, orang yang memiliki pengendalian diri terhadap elemen apapun, tidak mungkin bisa membuka belenggu Tuhan terhadap mereka-mereka dari sisi the dark angel. Pasti Tuhan akan menyelamatkan kita orang-orang yang percaya, yang berpegang teguh dan beriman kepadanya. Lu yang setiap hari tadarusan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Lu yang baca Alkitab setiap hari, gak cuma hari Minggu. Lu yang masih punya waktu doa sekalipun mungkin cuma 10-20 menit. Atau mungkin lu bisa berdoa puasa atau bisa berdoa syafaat. Pasti akan Tuhan tolong. Karena kenapa? Orang yang mencari Tuhan, pintu itu akan Tuhan buka. Jadi pertolongan Tuhan akan sempurna dalam hidup kita. So teman-teman, mau elit dunia mau potong 200 lembu, mau elit dunia mau potong serigala abu-abu, ataupun mungkin serigala blau, atau mungkin serigala warna biru, ntar orang one text tuh serigala kalau nggak ada apa. Jadi pokoknya apapun, ya kan, atau pengorbanan terhadap malaikat yang menurut beberapa tim malaikat yang mencoba bertobat tetapi mengalami kecacatan yang akan dikorbankan, kita nggak ada yang tahu. Saya lagi sementara mencari nih Ark ini kemana mereka, maksudnya apakah akan terjadi seperti, karena ingat ya kayak di filmnya Sun Gokong menghancurkan Istana Langit. Ya kan, yang dibawakan siluman kerbau membuat pedang, ya kan, membuat pedang apa belati apa namanya itu, yang penting yang pasti bukan sekop sih, tapi itu pedang, itu kan dari hasil apa, benda-benda tertentu, termasuk orang-orang yang datang dikorbankan untuk menjadi sebuah pedang besar. Nah, apakah itu akan terjadi? Kita bahas di konten selanjutnya. Tetapi yang pasti adalah elit dunia saat ini tidak sedang diam. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi setiap orang yang bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari semua hal yang tidak baik dalam hidup kita. Jadi teman-teman semuanya, nggak usah sampai kita tiap hari nonton berita, kagak usah. Ya kan? Semangat kerja lagi, sekarang besok belum mulai kerja. Ya kan? Soalnya duit udah habis kan di kampung. Lah kalau kita duitnya udah habis di kampung mikirin elit dunia, kagak makan emak kita, kagak makan anak bini kita.
nggak makan keluarga kita, nggak bisa beli guci lagi kita. Atau kayak kamu nggak bisa tebus cincin sama gelang di Pegadaian. So, nggak usah dibuat ribet. Biarkanlah mereka muncul bermanuver dengan apapun, segala cara apapun mereka lakukan, silakan. Tetapi tetap engkau berpegang teguhlah pada Tuhanmu, karena menurut ajaran agama Islam dan Kristen, Tuhan tidak akan pernah memberi cobaan melebihi dari kekuatan yang kita miliki. Jadi berpegang teguhlah pada janji Tuhan. Jangan lupa berdoa setiap hari dan percaya, imani dan yakini bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, saya Mongol. Bye-bye.